Seorang bernama Lou Holtz mengatakan begini, kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada Anda, dan 90% adalah bagaimana Anda meresponnya. Menarik untuk kita renungkan di awal ini, kutipan yang disampaikan itu adalah 90% bagaimana Anda meresponnya. Sampai detik ini kita itu selalu merespon segala sesuatu yang kita lihat, yang terjadi sama kita, yang kita rasakan, bahkan dalam ibadah pun. Dan tidak ada tanpa respon, baik respon itu baik maupun respon itu buruk. Kenapa? Karena kita memang gak terhindar merespon segala sesuatu yang kita alami, ya. Tapi mari kita belajar bahwa dalam bacaan kita, segitu baiknya Tuhan kepada umatnya, Yehuda, Yerusalem, Israel, tetapi respon mereka itu justru bikin Allah marah. Segitu baiknya Allah menjaga umatnya, memberikan yang terbaik kebutuhan umatnya, tetapi umat justru seolah istilahnya itu air susu dibalas air tuba. Kebaikan-kebaikan dibalas dengan keburukan. Seolah gak ada artinya setiap kebaikan Allah itu yang diilustrasikan dengan kisah kebun anggur. Bagaimana pemilik itu mempersiapkan, merawat, menjaga, semua disediakan keamanannya, kebutuhan pertumbuhan pohon anggur itu. Tapi yang terjadi justru apa yang diharapkan tuannya, mudah-mudahan buahnya manis, buahnya baik. Buahnya asam. Responnya tidak seperti yang Tuhan harapkan dalam bacaan kita. Tuhan marah. Dalam bacaan kita, kemarahannya berimbas kepada penghukuman. Memang kalau kita baca kitab Yesaya itu, salah satunya adalah berbicara tentang hukuman. Dan yang kita baca ini ada hukuman. Hukuman karena apa? Karena umat tidak menjadi apa yang Allah inginkan. Allah nggak suka, ya udah dihukum supaya jerak. Air susu dibalas air tuba, kebaikan dibalas keburukan, ya. Yesaya 5 ayat 4 kalau kita perhatikan. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Coba, kurang apa lagi? Segitu giginya Tuhan menyiapkan pohon anggur bisa berbuah yang terbaik. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Aku menanti. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Kecewa. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah nyata kehidupan umat Allah pada tahun 586 sebelum Masehi, akhirnya hukuman Allah itu terjadi, di mana Yerusalem dan Yehuda itu mengalami kebinasaan, dihancurkan oleh bangsa asing. Jadi Allah nggak cuma ngomong ya, dihukum. Kejadian. Respon apa sih yang Allah lihat pada umatnya dengan simbol buah anggur yang asam itu dalam kehidupan persekutuan? Yang pertama adalah umat berubah, tidak lagi setia kepada Allah. Mereka menyembah dewa-dewa, patung-patung berhala orang Kanaan. Sebuah keadaan persekutuan dengan Tuhan yang awalnya adalah indah, harmonis, penyembahan kepada Allah, diganti dengan menyembah kepada yang bukan Allah. Bahkan sikap mereka, apa yang Allah ajarkan dalam setiap ibadat itu tentang kebenaran, tentang keadilan, tidak dilakukan. Secara moral, secara sosial tidak terjadi apa yang Allah inginkan. Pada Yesaya pasal 1 ayat 21 dikatakan, saya kutip, bagaimana ini kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal secara moral. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Wow, serem juga ya. Kita aja kalau dengar peristiwa yang viral terakhir itu, ya, seorang yang direkayasa untuk dibunuh, dengan cara membunuhnya, ya ditembak. Kita udah agak sedikit nggak kuat
mendengar dan mungkin membayangkan atau melihat kalau ada pembunuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, segala sikap tindakan mereka dalam mengerjakan sesuatu yang Allah inginkan berbeda, tidak lagi setia itu sebagai sebuah kejahatan. Tidak ada lagi kebenaran yang diperjuangkan, tidak ada lagi keadilan yang diperjuangkan. Malah penuh dengan pembunuhan itu sebagai kejahatan di mata Allah. Itu jahat. J-A-H-A-T, jahat. Ini yang kedua. Allah menilai itu jahat. Kenapa? Karena hal yang tidak Allah ajarkan dan inginkan dilakukan oleh umat itu sebuah kejahatan. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sampai dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Bapak Ibu, yang ketiga, dalam kehidupan pribadi mereka ada kesombongan. Dengan segala kondisi yang mereka respon, ternyata umat Allah menghadirkan kesombongan dalam perilakunya. Apa? Merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, termasuk meremehkan firman Tuhan, meremehkan perintah Tuhan, seolah tanpa Tuhan mereka bisa. Itu sombong. Yesaya 2 ayat 11 saya kutip. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ini yang ketiga. Ternyata umat hidup merespon setiap kebaikan Tuhan justru sombong. Orang yang merasa diberkati, semuanya berlimpah, berkecukupan, melihat yang lain tidak seperti itu, sombong. Ya, secara intelektual, akademiknya yang lebih tinggi dari yang lain, sombong. Jabatan, prestis yang dia terima dalam pekerjaan, statusnya sombong. Yang keempat, Bapak Ibu, memang gak terhindar ya, kita merespon persoalan kita mengandalkan orang lain, berharap sama orang lain. Tapi ternyata Yesaya pasal 2 ayat 22 mengatakan, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Mereka lebih berharap kepada manusia, artinya bukan pada sisi kekerabatan yang tidak boleh, persaudaraan yang tidak boleh dijaga untuk saling melengkapi, menolong, tetapi seringkali mereka menganggap manusia satu-satunya mereka harapkan ketimbang Allah. Ini Bapak Ibu. Saya ingat kok dalam sebuah kisah, untuk mencari pekerjaan gak gampang. Setiap kebaktian dia minta, tolong ya titip doa syafaat supaya bapak ini bekerja segera. Tapi udah sekian kebaktian, sekian bulan gak dapat juga pekerjaan. Lalu dia mencari orang yang pintar, lebih pintar dari Tuhan, ya, dengan mahar sekian untuk memberikan pekerjaan. Dan akhirnya betul dia bekerja. Nah, kan berarti yang lebih pintar siapa? Orang itu kan ketimbang Tuhan. Nah, ini kenyataan. Jadi ketika orang meremehkan kuasa Tuhan, kelamaan, udahlah sama yang ini aja, walaupun secara iman gak cocok ya, secara hati gak seret. Lalu yang kelima, respon mereka adalah apa yang mereka lakukan kepada orang lain cenderung menyesatkan, dengan memperlihatkan apa yang salah, bahkan mengajarkan apa yang tidak benar kepada orang lain. Menyesatkan itu, mempertontonkan sikap perilaku yang menyesatkan. Itu kan sama, saya ilustrasikan, kalau Anda ditanya sama seorang anak kecil, 2 tambah 2 berapa? Anda jawab apa? 5. Anak itu bilang, oh 5 ya? Oke, dia tulis 5. Gurunya periksa, salah, 2 tambah 2 itu 4 bukan 5. Siapa yang ngajarin kamu di rumah? Papa. Bilang papamu, 4. Balik ke rumah, Pak, kata bu guru, 2 tambah 2 4 bukan 5. 5. Oh 5 ya? Oke, papa yang benar, papaku sayang, papaku ganteng. Ini ilustrasi, kita kadang kekeh semeke yang kita anggap benar, sesuatu yang kita yakini itu benar, tapi kita nggak cek, kita nggak uji, ternyata itu salah.
Tapi sayangnya sudah kita pertontonkan, kita teruskan kepada banyak orang. Itu sama dengan Bapak Ibu terima WhatsApp, kiriman pesan, tanpa Anda uji kebenaran berita itu, Anda teruskan ke grup. Kemudian baru tahu, ternyata tuh salah. Anda sudah menyesatkan loh sebenarnya. Ya, itu contoh. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara dalam bacaan kita, apa yang dibuat oleh umat Allah dengan tegas, Allah marah dalam simbol anggur yang asam itu. Maka mari dalam bacaan ini saya akan mengajak kita memperhatikan adalah pada diri kita. Kalau kita merenungkan, kita sebagai orang yang ternyata tidak benar-benar juga dalam perilaku, orang yang tidak sempurna, orang yang justru seringkali melihat kelemahan, keterbatasan, dan bahkan dosa. Bisa aja kita minder, kita rendah diri, menyalahkan diri kita. Atau bahkan kita yang terbiasa untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Selalu itu jadi patokan sikap kita kepada dia yang gak pernah kita maafkan. Setiap peristiwa didasari oleh kekurangan. Terkadang kita tidak akan pernah semangat untuk menjalankannya. Karena kita menyesal, karena kita merasa kesal. Maka yang pertama kalau kita berefleksi dari bacaan ini Bapak Ibu Saudara, betul kalau ibarat kebun anggur tadi, mungkin si kebun anggur itu menyesal. Ya, aku udah bikin Allah marah begitu ya. Buah manis harusnya malah buah yang asam. Atau umat Allah yang saya sebut 5 poin tadi, mungkin menyesal. Aduh, kenapa saya begitu ya? Harusnya nggak begitu. Oke. Tetapi justru dalam poin ini, lepas dari penghukuman yang Allah akan berikan kepada orang yang salah, kiranya bisa membuat kita bercermin kalau kita pun harus bisa mengoreksi diri kita dengan bijaksana. Artinya kita tahu, setelah kita tahu kesalahan kita, kelemahan kita yang gak kita suka pun dalam diri kita, atau bahkan mungkin orang lain, maka poinnya adalah next, perbaiki. Berikan masukan perbaikan kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri, introspeksi diri. Poin ini yang kita bisa temukan dari kisah kebun anggur Tuhan, yang harusnya manis tapi asam, satu tarikan dalam diri kita, mengoreksi diri kita, introspeksi pada diri kita. Walaupun saya tahu kita sangat sombong untuk menerima koreksi, bahkan pun oleh diri kita sendiri. Kita menganggap nggak ada yang salah dari saya, walaupun outputnya jelas merugikan banyak orang. Jangan hakimi orang lain, tapi juga jangan hakimi diri Anda sendiri, melainkan perbaiki. Segera. Paulus bilang, tidak ada seorang pun yang benar, satu pun tidak. Tapi melihat diri kita yang gak sempurna bukan menjadi alasan membiarkan kita terus seperti itu dalam ketidaksempurnaan. Stop menghakimi. Kalau Anda direndahkan orang lain, minimal Anda jangan merendahkan diri Anda sendiri. Hari gini gak punya motor, kasihan. Jangan bilang, hidupku buruk sekali, hari gini gak punya motor, seperti kata orang itu. Akhirnya dia mencuri biar punya motor. Ya gak gitu kan. Sekolah kok cuma tamatan SD, aku dong S4. Kelebihan saking pinternya. Oh iya ya, aku ini bodoh, hanya tamat SD. Yang mengendalikan diri Anda itu jangan biarkan orang lain yang mengendalikan, tapi Anda yang mengendalikan. Orang bebas menilai Anda, termasuk hal yang salah, hal yang buruk dalam diri Anda. Tetapi Anda yang berkuasa mengendalikan diri Anda, termasuk mempertegas, oke, kalau begitu saya akan memperbaiki diri saya, mengoreksi diri saya. Yang kedua, sebagai sebuah refleksi, akhirnya kita ngerti dari bacaan itu Tuhan mau apa? Mbok yao
Senangkan Tuhan lah, jangan cuma dirimu. Responlah sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan, bukan untuk dirimu. Udah segitu baiknya Tuhan, ya responlah menyenangkan Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara, ternyata kita sering berpikir untuk menyenangkan Tuhan itu sesuatu yang terkesannya itu menutupi kebebasan kita. Justru dalam kebebasan itu salah satunya adalah bebas menyenangkan Tuhan. Jam 9 kebaktian. Oke. Nggak bisa. Saya nggak bisa kebaktian. Saya mau ada acara, ketemu teman-teman. Salah nggak? Ya silakan, haknya dia kan. Jam 9 kita ada reunian. Oh nggak bisa bro, saya mau ibadah di Purwakarta jam 9. Kayak pendeta aja kau, rajin kali. Salah nggak kalau dia memilih ibadah jam 9 ketimbang reunian jam 9 itu? Kan tidak, dia punya kebebasan. Maka jadikan hidup Anda sebuah kebebasan untuk menyenangkan Tuhan. Yang orang lain mungkin pikir, nggak gitu-gitu amat kali, nggak apa-apa. Kalau orang lain mengajak Anda untuk ikut-ikutan membenci orang lain, ya kelompok itu, Anda nggak mau, Anda salah? Enggak. Oh maaf, saya nggak bisa Anda ajak untuk ikut-ikut benci, karena saya mau menyenangkan Tuhan dengan apa? Tidak membenci orang yang mungkin kalian anggap itu layak dibenci. Kan gitu. Ya enggak Pak? Kita nggak usah ikut-ikutan hal yang buruk. Yang tadi kan udah tahu ini orang menyesatkan, cari masa ya untuk membenci. Tapi kita bilang, maaf, saya orang bebas bro, bebas untuk tidak ikut-ikutan hal yang buruk, karena saya nggak mau disesatkan. Punya pendirian, kenapa? Karena saya ingin menyenangkan Tuhan. Ini sesuatu yang sepertinya kita harus biasakan, menyenangkan Tuhan dengan berlaku yang benar dan baik, bukan hanya dengan kata-kata. Nggak asik, kamu orangnya nggak asik. Kita ketemu orang ini ya, bukannya dia mendukung yang kita lagi emosi ya, dia malah ngotbahin kita, jangan begitu, nggak boleh. Langsung Anda diusir, pergi kau, nggak asik. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena bagi Anda, saya mau belajar menyenangkan Tuhan dengan perkataan yang benar dan sikap perilaku yang benar juga. Tetapi saya harus sadari juga, mari Bapak Ibu Saudara, pada poin yang ketiga adalah seringkali kita segimanapun ingin menyenangkan Tuhan, segimanapun ingin tidak merendahkan orang atau diri sendiri, kita menganggap aku tuh nggak bisa. Kalau hitung-hitungan lebih banyak, aku tuh perbuatan yang buruk dalam hidupku. Aku ini apa sih? Masa mudaku hancur. Hidupku tidak lebih baik dari orang lain. Aku orang yang berdosa. Aku nggak bisa memberikan buah anggur yang manis. Bapak Ibu, pada titik tertentu kita menyadari apa yang Tuhan inginkan kita lakukan tidak bisa kita penuhi. Betul nggak? Ayo ngaku. Malamnya berdoa, Tuhan, hari ini hari Minggu aku mau berbuat baik. Pagi-pagi ketemu orang lain keceplosan kata-katanya sudah nggak bagus, emosi. Kenapa sih Tuhan? Kadang saya mikir, iya kenapa ya kita berdosa ya? Selain tadi kan respon. Kenapa? Karena respon kita adalah sesuatu yang menyenangkan kita. Itu yang kita mau respon. Kita mengerjakan untuk senangin kita. Kita berpikir untuk senangin kita, ya. Kita berkata untuk nyenengin kita, walaupun itu perkataannya salah atau buruk sama orang lain. Seolah jadi pesimis begitu. Pesimis, apalagi kita diminta untuk dampingi orang lain yang mungkin anaknya tidak baik gitu ya. Capek ya. Ya, khususnya adalah orang tua melihat anaknya. Tuhan, kapan nih anak ini sadar? Tiap hari ribut mulu. Perhatikan. Kita aja ngelihat orang yang segitu nggak bisa diajar, kita kesal. Pun kadang-kala kita melihat diri kita, kita pun kesal. Kenapa ya? Nggak berubah yang baik ya dalam diri kita ataupun orang lain.
Sampai titik di mana kita mengatakan, Tuhan, saya give up, saya menyerah. Mungkin kalau buah anggur itu yang gak lagi bisa manis, tetap asam. Kalau dia bisa bicara, Tuhan, aku tuh gak bisa jadi manis, aku ini tetap asam. Gimana caranya Tuhan? Aku give up. Dalam sebuah pergulatan ilustrasi itu, maka saya mau mengatakan kepada kita, maka sadarilah kerapuhan Anda dan saya. Kerapuhan kita. Anda gak sehebat-hebat amat yang Anda duga. Anda gak sesoleh-soleh amat yang Anda pikir. Dan Anda gak sebaik-baik juga seperti orang lain yang mungkin bagi Anda buruk, ternyata dia lebih baik dari Anda di lain kesempatan. Kenapa kita harus mengerti bahwa dalam diri kita secara sadar kita bukan orang yang sempurna. Kita bukan orang yang hebat. Kita bukan orang yang penuh dengan jasa baik. Tapi sebaliknya, selalu setiap hari kita berbuat dosa, selalu kita merugikan, selalu kita menyakitkan, dan selalu kita membuat hidup ini seolah kita katakan, aku gak suka. Bu, bersyukur, gak bisa. Bu, bersukacita, gak bisa. Dia melihat banyak kekurangan dalam hidupnya, termasuk orang lain di sekitarnya, lihat anaknya, pasangannya serba kurang, dan dirinya bersyukur, Pak, gak bisa. Kerja semangat, nggak bisa. Ayo belajar, kuliah, sekolahnya yang bagus. Ke mall aja deh. Give up. Kayaknya sampai di sini enak nih khotbahnya berhenti. Ya udah kita give up sama-sama ya. Ya, selesai kan? Pulang renungkan. Pertemuan berikutnya kita koreksi gimana hasil perenungan give up-nya. Bapak Ibu, kenapa saya harus berhenti di bagian ini? Karena kita bukan orang yang suka dikhotbahi atas kebodohan kita. Bener gak? Gak suka. Bahkan anak pun, anak kita sendiri negor kita, Mamang jangan gitu kalau ngomong, Ma. Anak tahu apa? Mama nikah kok belum ada tahu? Ya emang belum ada. Jangan begitu. Perhatikan. Pada bagian ini saya mau katakan sama kita, mari perhatikan diri kita. Betapa sombongnya Anda, mungkin saya, mungkin kita semua di ruangan ini, bahkan di ruangan Zoom atau di YouTube, semua kita yang beribadah saat ini, betapa sombongnya kita. Kenapa sombong? Karena kita nggak bisa melihat sesuatu yang membuat kita tidak menyerah. Yang ada kita hanya melihat sesuatu, akhirnya aku menyerah. Termasuk kita mau bilang, Tuhan yang mana ya? Yesus itu siapa ya? Bapa di sorga. Sampai segitunya kita mengatakan bahwa tidak ada perlu peran Tuhan, tidak ada perlu peran ilahi. Dan di mana dia berada di saat aku terpuruk atau dalam titik terendah kita. Perhatikan. Begitu sombongnya kita. Dan dalam kesombongan itu jangan heran kalau kita akhirnya merendahkan orang lain, iri kepada orang lain, kesal akan kebaikan orang lain, kesuksesan orang lain. Betul gak? Rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah Anda sendiri. Ya iyalah dia dirawat, Anda dipelototin doang. Mari. Lalu Anda mengatakan, hidup apaan kayak begini? Maka tidak aneh kalau yang pun Anda kerjakan dalam pelayanan, misalkan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, hari-hari Anda bertetangga itu hanya formalitas saja. Karena status Anda. Saya nggak mau bilang terpaksa ya. Kesannya gimana ya? Nunggu selesai masa kerjanya. Masa kerja pelayanan misalkan. Saya nggak ngomongin penatua ya, maaf ya, nggak ngomongin penatua atau majelis atau aktivis gereja ya. Anda sudah punya masalah sendiri, maka itu akan tersebar masalah Anda menjadi masalah sekitar Anda, betul nggak? Itu nularin loh. Bohong Anda punya masalah berat, Anda masih bisa tersenyum. Kalaupun iya, hati Anda nggak tersenyum, betul Bu? Anda give up, Anda menyerah, ya silakan. Itu lebih enak kan? Benar nggak? Lebih rasa apa ya? Dimengerti gitu loh. Pak Pendeta, saya sudah menyerah hidup ini. Iya. Saya kayaknya sudah nggak semangat hidup. Oke. Bagus. Saya mau
mengakhiri hidup saya. Oke, kapan? Loh kok Pak Pendeta setuju sih? Lah kan kau yang bilang. Benar nggak? Giliran diikutin, marah kan? Ya tapi nggak gitu-gitu juga Pak Pendeta. Ya dirayu lah gitu kan, dihibur lah. Makanya hari ini firman Allah mengajak kita, sekalipun Allah menuntut kita hidup untuk menghasilkan buah anggur yang manis, tapi kita mengatakan saya nggak bisa, saya rapuh, saya sudah berusaha Tuhan, saya nggak mampu sempurna. Udahlah terserah Tuhan, yang lain saja yang kau minta, jangan saya. Tetapi kita belajar melihat Dia yang meminta kita untuk menjadi buah anggur yang manis adalah Dia juga yang akan bersedia memberikan tangannya, memberikan hatinya untuk apa yang kita butuhkan, kita menjadi yang Dia kehendaki saat ini. Amin. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Betul, dalam bacaan kita Yesaya lebih kepada penghukuman, tapi yang kedua Yesaya juga bicara tentang pengharapan. Apa pengharapan? Bahwa Allah adalah Allah yang kasih, Allah yang bersedia memperbaiki kita. Kalau tadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Dia Allah yang mau menolong kita kembali Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang mau membasuh apa yang kita akui, yang kotor, yang aib dalam hidup kita ini. Maka dengan apa yang Tuhan mau berikan dan siapkan kembali untuk kita tegak dan berjalan, maka never give up menjadi sikap kita. Amin. Jangan menyerah. Mulai dari mana? Mulai dari pikiran Anda. Katakan dalam diri Anda, saya sebut nama ya, hai Thomas, apapun persoalanmu, jangan menyerah, titik. Mulai dari mindset pikiran Anda. Terus latih, lakukan itu berkali-kali untuk terkesannya adalah meyakinkan diri kita kalau engkau bisa tidak menyerah. Gak usah minta orang ngomong begitu, gak usah, tapi lakukan sendiri sekarang ini. Saya gak kenal apa pergumulan kita semua, tapi Allah kenal, dan Allah akan minta pertama dalam pikiran kita adalah katakan dengan sungguh-sungguh, jangan menyerah. Kenapa? Bagi Anda seorang ibu, masih ada anak Anda yang menantikan hidup Anda buat dia, betul? Bagi Anda seorang bapak, jangan menyerah Pak. Ada istri, ada anak yang sangat berharap kehadiran Anda. Jangan menyerah non, Bung, sebagai seorang anak, masih ada orang tua yang menanti kekuatan Anda menjaga di masa tua orang tua Anda. Jangan menyerah ibu bapak penatua, masih ada jemaat yang menanti kasih Anda menjadi berkat buat kemajuan jemaat GKP Purwakarta. Amin. Masih ada. Jangan menyerah, kenapa? Karena masih ada Tuhan yang mengatakan, marilah, memberikan tangannya untuk memeluk Anda dan saya. Latih dalam pikiran Anda, jangan menyerah. Jangan menyerah. Lalu latih dalam pikiran Anda juga. Saya mengutip Mahatma Gandhi, dikatakan begini, kebahagiaan adalah di saat apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan berada dalam satu keharmonian. Lakukan dalam pikiran Anda, aku masih bisa menghadirkan kehidupan, pikiran, perkataan, dan perbuatan seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Katakan. Untuk apa kita bilang begitu? Kenapa? Karena Anda masih berharga bagi Tuhan. Loh, kenapa? Di mana aku berharganya? Di mana? Jangan lihat masalah Anda, jangan lihat keburukan Anda, jangan lihat persoalan hidup Anda, tapi lihat di saat Anda berteriak itu, Anda berbicara itu, Anda masih hidup. Itulah berharga, buktinya. Loh, kenapa? Ingat Tuhan katakan, garam kalau nggak asin diinjak dan dibuang, artinya dia harus diakhiri. Tapi hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara, apapun alasan pergumulan kita, untuk kita katakan aku menyerah. Dengan sekarang Tuhan katakan jangan menyerah. Kenapa? Karena engkau masih berharga di mata Tuhan, dan bagi Tuhan engkau ditaruh, engkau ditempatkan. Kenapa? Kehadiranmu dinanti oleh orang-orang di sekitarmu untuk engkau bisa dirasakan kasihmu, berkatmu. Amin.
bukan uang, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kendaraan, bukan rumah, bukan materi yang mereka tunggu dari Anda. Yang mereka tunggu adalah hidup Anda inspirasi buat orang di sekitar Anda, termasuk orang terdekat Anda yang juga merasakan kondisi menyerah. Tapi Anda lebih dulu sadar, dengan tidak menyerah, mengakui Anda berharga. Maka kehadiran Anda, sekalipun sama-sama sedang lapar, belum makan, sama-sama sedang susah, tapi bagi mereka yang menerima tangannya Anda genggam, yang menerima bahunya Anda pegang, yang menerima Anda ajak dia berdoa, mengatakan dalam hatinya, Tuhan terima kasih buat kehadiran dia yang kau utus menguatkan saya. Dan Anda diperhitungkan Tuhan, betul-betul memang Anda berharga buat orang lain. Amin. Maka jangan katakan, saya bisa apa? Anda bisa yang Tuhan ingin lakukan lewat Anda. Amin. Semangat. Semangat Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat apa yang Anda akan kerjakan banyak, tapi lihat kesiapan Anda. Tuhan sedang melengkapi Anda hari ini. Bersama Tuhan, supaya kita nggak sombong. Karena apa yang Anda bisa lakukan, semua karena Tuhan. Apa yang bisa semua orang rasakan manfaat dari hidup Anda, semua karena Tuhan. Selamat. Selamat. Dan selamat menghadirkan sesuatu yang mungkin Allah ingin orang lain juga rasakan lewat Anda. Dan Tuhan melihat Andalah yang dipilih.